Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi modul 5 dengan tema Perspektif Global dari Visi IPTEK, Transportasi, Komunikasi, dan Hubungan Internasional. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama, perspektif global dari visi IPTEK, yang kedua transportasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat hubungan internasional. Nah, pokok pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu perspektif global dari visi IPTEK. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Pengetahuan dengan ilmu hubungannya sangat erat. Oleh karena itu, dalam konsep ilmu biasa juga disebut ilmu pengetahuan. Nah, penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Nah, di sini ada beberapa tahap-tahap perkembangan sejarah perekonomian. Yang pertama, masyarakat peramu pangan sederhana. Yang kedua, masyarakat peramu pangan lebih maju. Yang ketiga, pertanian sederhana dan pengembalaan. Yang keempat, pertanian lebih maju. Yang kelima, masyarakat pengrajin. Nah, di sini kita lihat menurut ahli Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga, mengemukakan tiga tahap perkembangan ikhtisarannya secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, gelombang pertama, yang kedua gelombang kedua, dan yang ketiga gelombang ketiga. Nah, yang dimaksud dari gelombang pertama yaitu ribuan tahun yang lalu telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. IPTEK pertanian yang lebih maju dari periode sebelumnya telah diterapkan dan dimanfaatkan. Saat itu terjadi revolusi hijau. Nah, yang kedua, gelombang kedua ini 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-27 dengan ditemukannya mesin uap, mesin pemintal kapas, proses produksi di sekitar industri cepat meningkat, perkembangan kemajuan dan penerapan IPTEK di bidang produksi dan industri terjadi lonjakan sehingga periode ini dikenal dengan revolusi industri. Nah, pada gelombang ketiga pada abad ke-20 kemajuan IPTEK yang dengan industri elektronik maju dengan cepat. Radio, TV, telepon, faksimile, dan internet maju dengan cepat, termaksud dengan penerapannya. Nah, melalui media elektronik ini berita dan peristiwa cepat tersiar di seluruh dunia. Nah, pemanfaatan satelit komunikasi, penyiaran TV makin meluas, informasi makin cepat merambah. Oleh karena itu, pada abad ke-20 telah terjadi revolusi informasi, proses globalisasi, berbagai aspek kehidupan makin dipancar. Nah, yang berikut kita masuk dalam dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dan negatif dari IPTEK, yang pertama kita akan ketahui bahwa dampak positif dari IPTEK itu telah berhasil menciptakan pesawat yang angkasa luar, bahkan satelit komunikasi juga makin memecah derasnya informasi. Nah, berbagai stasiun TV telah memanfaatkan penyiaran global melalui satelit komunikasi. Nah, kalau dampak negatifnya IPTEK yaitu berbagai pencemaran yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik, biologis, dan mental psikologis. Menurut Toffler 1976 disebut guncangan hari esok atau future shock. Tidak hanya di guncangan fisik, melainkan guncangan kejiwaan, termasuk penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat yang telah mengglobal. Yang berikut kita akan masuk dalam pembahasan perspektif global dari visi transportasi. Nah, sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 SM. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang.
Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakannya untuk manusia itu sendiri. Nah, kita perlu tahu perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salahnya perkembangan budaya. Teman-teman, dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja, dan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi utara. Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain. Nah, dengan berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Nah, dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Nah, di sini kita perlu lihat dampak positif dan negatif dari transportasi. Yang pertama, dampak positif dari transportasi, yaitu yang pertama, dengan transportasi maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat yang tidak terjangkau menjadi dapat lebih terjangkau. Yang kedua, dengan transportasi ini juga sebagai salah satu penyebaran perkembangan budaya. Yang ketiga, dengan transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Yang berikut kita perlu lihat dampak negatif transportasi. Nah, dampak negatif transportasi ini ada 3. Yang pertama, penyeludupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyebabkan polusi udara akibat asap yang dihasilkan transportasi tersebut. Nah, yang ketiga, meningkatnya volume atau jumlah kendaraan sehingga sering kita lihat terjadi kemacetan di kota-kota besar. Baik, pembahasan yang berikut yaitu tentang perspektif global dari visi komunikasi. Nah, manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya yang mengembangkan iptek memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Nah, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern, cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, tidak rasional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Nah, sejalan dengan perkembangan kemajuan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, faksimil, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Nah, proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacau melalui komunikasi ini. Dipacau melalui komunikasi ini, makin lama komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Yang berikut, di sini kita akan melihat tentang peran komunikasi. Nah, peran komunikasi, terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang keduanya menunjukkan upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah luar maupun antar penduduk. Nah, sebagai cara atau teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan negara lain.
Dampak dari komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, jasa komunikasi diakses oleh jaringan teroris. Yang kedua, pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang ketiga, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Pembahasan yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang perspektif global dari visi hubungan internasional. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu hubungan internasional. Nah, hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan juga kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Perspektif hubungan internasional merupakan gagasan-gagasan yang ada dalam hubungan internasional yang lahir dan muncul dari peristiwa atau fenomena yang telah terjadi dalam hubungan internasional yang dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khusus yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Nah, PBB ini juga menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggota, masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Nah, masalah-masalah tersebut di atas pada hakikatnya selalu terkait dengan kepentingan semua masyarakat, negara, bangsa yang ada di muka bumi. Di sini juga kita perlu mengetahui masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi yang berkenan dengan jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Dengan demikian, maka penanganan secara internasional dan global merupakan pendekatan antar bidang ilmu dan lintas sektoral. Masalah kependudukan dunia ini ditangani oleh Badan Dana PBB untuk Kependudukan atau Unit National Fund for Population. Baik, di sini juga kita perlu mengetahui tentang masalah perdamaian. Nah, masalah perdamaian sebagai salah satu agenda yang tidak terselesaikan, menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, pertikaian antar negara tentang perbatasan, klaim atas suatu kawasan ataupun pulau, dan pertikaian antar etnis dalam satu negara yang berdampak global terhadap perdamaian dunia serta penderitaan umat manusia. Di sini juga akan kita bahas tentang masalah lingkungan. Nah, sehubungan dengan masalah lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan tahun 1988 halaman 38 mengingatkan bahwa kesejahteraan yang diperoleh di sebagian dunia acap kali genting karena diperoleh melalui praktik-praktik pertanian, kehutanan, dan industri yang menghasilkan keuntungan dan kemajuan hanya dalam jangka pendek. Kini skala campur tangan kita dalam alam semakin meningkat dan dampak fisik keputusan kita meluap melalui batas-batas geografi negara. Pertumbuhan integrasi ekonomi antar bangsa memperbesar konsekuensi yang lebih luas dari keputusan suatu negara. Ekonomi dan ekologi mengingat kita dalam jaring-jaring yang semakin ketat. Sekarang banyak wilayah yang menghadapi risiko kerusakan lingkungan hidup yang tak mungkin terpulihkan yang mengancam basis bagi kemajuan manusia. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan.